Diusir suami saat hamil demi pelakor. Aku kembali 10 tahun kemudian sebagai miliarder. Ku beli rumah lama kami dan kujadikan mantan suamiku supir pribadi yang harus berlutut memanggilku nyonya. Inilah caraku membeli harga dirinya. Amplop coklat itu kupeluk erat di dada, seolah takut isinya akan terbang terbawa angin sore yang mulai menderu. Di dalamnya, ada selembar foto hitam putih hasil USG. 3 bulan. Sudah 3 bulan ada nyawa kecil yang tumbuh di rahimku. Senyumku tak bisa ditahan. Aku membayangkan wajah Mas Rian, suamiku, akan berubah cerah saat melihat ini. Mungkin dia akan memelukku, melupakan pertengkaran kami soal uang belanja yang semakin sering terjadi belakangan ini. Mas, aku pulang, seruku saat membuka pintu rumah kontrakan kami yang sederhana. Namun, senyumku luntur seketika. Tidak ada aroma masakan atau kopi yang biasa ku seduh sore hari. Yang ada hanyalah pemandangan yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. 2 koper besar milikku berdiri tegak di ruang tamu. Di sofa, Mas Rian duduk dengan wajah datar, sementara ibu mertua, Ibu Ratna, duduk di sebelahnya sambil mengipas-ngipas wajah dengan ekspresi jijik. Mas, kenapa koper-koperku ada di luar? Tanyaku, suaraku bergetar. Mas Rian tidak menatap mataku. Ia hanya menatap ujung sepatunya yang mengkilap. Sepatu baru yang ia beli minggu lalu padahal ia bilang kami sedang krisis keuangan. Duduklah, Amara. Ada yang harus kita selesaikan hari ini. Suara Mas Rian terdengar dingin, asing, seperti bicara pada orang asing. Aku melangkah perlahan, kakiku terasa berat. Ada apa, Mas? Apa aku bikin salah? Ibu Ratna mendengus kasar. Salah? Keberadaanmu saja sudah salah di hidup anakku. Tahu tidak? Bu. Aku mencoba membela diri, tapi Mas Rian mengangkat tangan, menghentikanku. Amara, Mas Rian akhirnya menatapku. Tatapannya kosong, tak ada sisa cinta yang dulu pernah ia janjikan. Aku mau kita berpisah. Hari ini juga, aku menjatuhkan talak 1 padamu. Dunia rasanya runtuh. Amplop USG di tanganku terlepas, jatuh perlahan ke lantai keramik yang dingin. Mas, kamu bercanda, kan? Air mataku mulai menetes tanpa permisi. Kita baru menikah 2 tahun. Dan aku. Aku menunjuk perutku yang masih rata. Aku hamil, Mas. Anak kita. 3 bulan. Hening sejenak. Aku berharap ada setitik penyesalan di wajahnya. Namun, yang kulihat justru seringai sinis di wajah Ibu Ratna. Hamil. Ibu Ratna tertawa renyah, tawa yang menyayat hati. Bagus kalau begitu. Bawa saja anak itu pergi. Rian tidak butuh beban tambahan. Gajinya sudah habis hanya untuk menghidupimu yang tidak becus kerja itu. Kalau ditambah anak, mau makan apa anakku? Batu. Mas, tolong bicara. Isaku. Ini darah dagingmu. Rian menghela napas panjang, seolah aku adalah masalah sepele yang mengganggu waktunya. Dengar, Ra. Aku sudah tidak sanggup. Karirku mandek karena aku pusing memikirkan biaya rumah tangga. Dan jujur saja, aku sudah menemukan seseorang yang bisa mendukungku. Bukan cuma secara emosional, tapi juga finansial. Mataku membelalak. Seseorang. Sinta, putri Pak Herman, bos di kantor baruku, jawab Rian tanpa rasa bersalah. Dia wanita karir, mandiri, dan dia bisa menjamin masa depanku. Tidak sepertimu yang cuma bisa menadahkan tangan. Rasa sakit itu menghujam ulu hatiku. Bukan cuma diceraikan, aku digantikan karena aku dianggap miskin. Jadi karena uang? Kau buang aku dan anakmu demi uang? Teriakku, emosi mulai menguasai. Rian berdiri, wajahnya merah padam. Jangan naif. Cinta tidak bisa dimakan. Sinta bisa memberiku modal usaha, koneksi, dan hidup layak. Kau cuma anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Ia menyeret koperku kasar menuju pintu depan. Pintu terbuka lebar, menampilkan langit sore yang sudah berubah gelap. Hujan deras mulai turun, seolah langit ikut menangisi nasibku. Pergi, usir Rian. Mas, hujan deras setidaknya biarkan aku berteduh sampai. Pergi. Ibu Ratna ikut berteriak, mendorong bahuku keras hingga aku terhuyung keluar teras. Jangan jadi benalu lagi di sini. Sadar diri, kamu itu cuma membawa sial. Berat. Pintu kayu itu dibanting tepat di depan wajahku. Bunyi kunci diputar dari dalam terdengar begitu menyakitkan. Aku berdiri mematung di tengah hujan deras.
Air hujan bercampur dengan air mata, membasahi baju gamis lusuh yang kupakai. Dingin menusuk tulang, tapi hatiku jauh lebih beku. Perlahan, tanganku meraba perutku. Di dalam sana, ada nyawa yang bahkan belum sempat mendengar suara ayahnya. Amplop USG itu masih tertinggal di dalam, tergeletak di lantai seperti sampah. Aku menengadah, membiarkan hujan menampar wajahku. Sakit, perih, hina. Ingat hari ini, nak, bisikku lirih di tengah deru hujan. Suaraku parau namun penuh tekad. Ingat baik-baik suara pintu yang dibanting itu. Ingat nama lelaki yang membuang kita demi harta. Aku mencengkeram pegangan koperku erat-erat, hingga buku-buku jariku memutih. Hari ini, amarah yang lemah sudah mati. Mas Rian, suatu hari nanti, kau akan menyesal sampai kau berharap tidak pernah dilahirkan. Aku bersumpah. Dengan langkah tertatih namun pasti, aku menyeret koper menembus hujan, meninggalkan rumah yang bukan lagi rumahku, menuju ketidakpastian yang gelap. Tapi di dalam gelap itu, api dendam mulai menyala. Hidup baruku dimulai di sebuah peta kontrakan berukuran 3x4 meter di pinggiran kota yang padat dan lembab. Tidak ada AC, tidak ada kasur empuk. Hanya selembar tikar pandan dan kasur busa tipis yang mulai kempes di bagian tengahnya. Dindingnya mengelupas, memamerkan batu bata yang rapuh, persis seperti hatiku saat ini. 5 bulan berlalu sejak malam pengusiran itu. Perutku kini membuncit besar, membuat gerakanku lambat dan napas sering terasa sesak. Namun, dunia tidak peduli apakah aku hamil atau sakit. Dunia hanya peduli pada uang. Dan aku tidak memilikinya. Setiap pagi buta, saat orang lain masih terlelap, aku sudah bangun. Bukan untuk yoga hamil atau minum susu mahal, tapi untuk mengupas berkarung-karung bawang dan kentang di sebuah catering kecil milik Bu Ijah di ujung gang. Upahku tidak seberapa, hanya cukup untuk makan nasi sayur 2 kali sehari dan menabung sedikit demi sedikit untuk biaya persalinan. Hati-hati, Ra. Perutmu itu loh, sudah turun banget, tegur Bu Ijah suatu pagi saat melihatku mengangkat panci besar berisi soto. Aku hanya tersenyum tipis, menyeka keringat yang mengalir di pelipis. Enggak apa-apa, Bu. Hitung-hitung olahraga biar lahiran gampang. Padahal, kakiku bengkak luar biasa. Punggungku rasanya seperti mau patah setiap kali berdiri lebih dari 10 menit. Tapi rasa sakit fisik ini adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap waras. Rasa sakit ini mengalihkan pikiranku dari rasa rindu dan benci yang bercampur aduk pada Rian. Suatu sore, saat sedang membungkus sisa catering untuk dibawa pulang, aku melihat koran bekas yang dijadikan alas gorengan oleh salah satu pegawai. Mataku terpaku pada sebuah foto di halaman sosialita. Itu Rian. Dia tampak gagah dengan tuxedo hitam, tersenyum lebar sambil memeluk pinggang seorang wanita cantik bergaun putih mewah. Sinta. Judul beritanya mencolok, pernikahan megah putra pengusaha dengan pewaris grup Santosa. Tanganku gemetar. Minyak goreng menetes dari gorengan yang kupegang, jatuh ke punggung tanganku yang melepuh, tapi aku tidak merasakan panas. Di saat aku berjuang menahan lapar agar bayiku bisa makan, dia sedang berpesta pora merayakan hidup barunya. Dia benar-benar telah menghapusku. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, bahkan nomornya sudah tidak aktif sejak hari itu. Aku benar-benar dibuang seperti sampah. Makan yang banyak, nak, bisikku sambil mengelus perutku, menahan air mata agar tidak jatuh ke nasi bungkusku. Ayahmu sudah mati. Kita hanya punya satu sama lain. Malam itu datang lebih cepat dari perkiraan. Hujan turun deras. Seolah alam semesta punya dendam pribadi pada momen-momen penting dalam hidupku. Kontraksi hebat menyerangku pukul 2 pagi. Tidak ada taksi yang mau masuk ke gang sempit ini di tengah banjir semata kaki. Dengan sisa tenaga, aku berjalan tertatih-tatih menuju rumah bidan ASI yang berjarak 500 meter, berpegangan pada pagar-pagar tetangga, menggigit bibir hingga berdarah untuk menahan teriak. Di ruang praktik bidan yang sederhana itu, aku bertarung sendirian. Tidak ada tangan suami yang menggenggam. Tidak ada bisikan penyemangat. Hanya suara bidan ASI yang sabar membimbingku. Sedikit lagi, Bu Amara. Dorong. Rasa sakit itu memuncak, seolah tubuhku dirobek paksa. Dan kemudian, tangisan itu pecah. Oek. Oek. Suara itu melengking, mengisi kekosongan jiwaku seketika. Bidan ASI meletakkan bayi merah itu di dadaku. Laki-laki. Matanya masih terpejam. Tapi jari-jarinya yang mungil langsung menggenggam telunjukku erat. Namanya siapa, Bu? Tanya bidan ASI lembut sambil membersihkan bayi itu. Aku menatap wajah mungil yang tidak berdosa itu. Dia lahir di tengah badai, di saat ibunya berada di titik terendah.
Langit, jawabku parau. Namanya Langit. Karena cuma dia yang menaungiku saat duniaku runtuh. Euforia kelahiran itu tidak bertahan lama. Realita menampar lebih keras setelahnya. Tabunganku habis untuk biaya persalinan dan perlengkapan bayi seadanya. Aku tidak bisa langsung kembali bekerja mengupas bawang karena harus menyusui Langit. Titik nadir itu terjadi saat Langit berusia 4 bulan. Badannya panas tinggi. Termometer menunjukkan angka 39,5 derajat. Dia menangis tanpa henti, suaranya serak dan lemah. Di dompetku hanya tersisa uang Rp20.000. Aku berlari ke apotek terdekat, tapi harga obat penurun panas bayi yang bagus ternyata Rp50.000. Bisa hutang dulu nggak, Mbak? Saya bayar besok, pintaku memelas pada penjaga apotek. Harga diriku sudah kuletakkan di telapak kaki. Maaf, Bu, tidak bisa. Ini sudah peraturan toko, jawab penjaga itu dingin. Aku pulang dengan tangan hampa. Langit masih menangis, tubuhnya semakin panas. Aku merasa menjadi ibu paling gagal di dunia. Aku memeluknya erat, mengompresnya dengan air hangat sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan ibu, Langit. Maafkan ibu. Malam itu, dalam keputusasaan, aku teringat resep kuno almarhum nenekku untuk menurunkan demam, campuran bawang merah dan minyak telon yang dibalurkan dengan teknik pijatan khusus. Dengan bahan seadanya di dapur, aku membalurkannya ke tubuh Langit sambil terus berdoa. Ajaibnya, menjelang subuh, panas Langit turun. Dia tidur pulas. Saat memandangi wajah damai anakku, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa takut itu hilang, berganti menjadi kemarahan yang dingin dan fokus. Aku melihat botol sisa minyak racikan nenek itu. Jika aku tidak bisa mendapatkan uang dari orang lain, aku akan menciptakannya sendiri. Otakku berputar cepat. Di lingkungan kontrakan ini, banyak ibu-ibu buruh pabrik yang anaknya sering sakit tapi tidak punya biaya ke dokter, sama sepertiku. Pagi harinya, dengan sisa uang Rp20.000, aku tidak membeli makan untuk diriku. Aku membeli botol-botol kecil dan bahan-bahan herbal di pasar. Aku meracik minyak balur itu, memberinya label tulisan tangan seadanya. Minyak telon Langit, pereda demam kembung. Aku menawarkannya pada tetangga sebelah yang bayinya sedang rewel. Sorenya, tetangga itu datang lagi, wajahnya sumringah. Rah, minyakmu manjur banget. Anakku langsung tidur pules. Ada lagi nggak? Temanku di pabrik mau pesan 2. Saat memegang uang Rp50.000 pertama hasil penjualanku, aku tidak menangis. Aku menatap uang itu dengan tatapan nyalang. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah benih. Rian, gumamku sambil menatap langit-langit kamar yang bocor. Nikmatilah kasur empukmu sekarang. Karena saat aku bangkit nanti, aku akan pastikan kau mendongak untuk melihatku. Hari itu, Amara si janda miskin mati. Amara sang pengusaha lahir. 10 tahun kemudian, suara ketukan stiletto low boutin itu menggema berirama di lorong lantai 45 gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Jakarta. Setiap langkahnya tegas, percaya diri, dan mengintimidasi. Para karyawan yang berpapasan langsung menunduk hormat, menyapa dengan suara pelan dan sopan, seolah takut tatapan mata wanita itu akan membakar mereka hidup-hidup. Wanita itu adalah aku. Amara. Bukan lagi Amara yang lusuh dengan daster bau bawang. Bukan lagi Amara yang menangis di bawah hujan memohon belas kasihan. Aku mendorong pintu ganda ruang rapat eksekutif. Di dalam, 12 pria berjas mahal sudah menunggu dengan wajah tegang. Maaf saya terlambat 3 menit, ucapku datar, duduk di kursi utama di ujung meja. Langsung saja. Laporan kuartal ini. Asisten pribadiku, Dion, segera menyalakan proyektor. Grafik menanjak tajam terpampang di layar. Logo emas, Amara Group, bersinar di pojok atas. Dari sebotol minyak telon racikan rumahan yang kujual door to door, kini aku memimpin imperium bisnis yang membawahi produk kesehatan, skincare, hingga properti. Brand, Langit Herbal, yang kuambil dari nama anakku kini menjadi pemimpin pasar nasional dan mulai merambah ekspor ke Asia Tenggara. Keuntungan bersih naik 20% dibanding tahun lalu, Bu Amara. Lapor salah satu direktur pemasaran dengan gugup. Tapi, ada kendala di distribusi wilayah barat karena ganti vendor logistiknya, potongku cepat, tanpa melihat ke arahnya. Mataku sibuk memindai dokumen di tablet. Saya tidak butuh alasan. Saya butuh solusi. Jika vendor lama tidak sanggup mengejar kecepatan kita, cari yang baru besok pagi. Atau posisi bapak yang saya ganti. Hening.
Ruangan itu mendadak sedingin kutub utara. Baik, Bu. Dimengerti, jawabnya cepat, keringat dingin terlihat di pelipisnya. Rapat selesai 15 menit kemudian. Efektif. Efisien. Tanpa basa-basi. Itulah caraku bekerja. Waktu adalah uang, dan aku sudah membuang terlalu banyak waktu di masa lalu untuk menangisi pria yang tidak berguna. Aku kembali ke ruanganku yang luas. Dinding kacanya menampilkan panorama kota Jakarta yang sibuk. Di meja kerjaku, hanya ada satu foto yang dipajang. Foto seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan senyum cerah dan piala matematika di tangannya. Langit. Ponselku bergetar. Nama, Langit Sayang, muncul di layar. Senyum bekuku mencair seketika. Halo, jagoan ibu. Ibu. Aku terpilih jadi kapten tim basket. Suara riang di seberang sana adalah satu-satunya musik yang bisa menenangkan jiwaku. Wow. Selamat, Nak. Ibu bangga sekali. Nanti malam kita rayakan, ya? Mau makan apa? Sushi. Mau. Tapi ibu jangan lembur terus ya. Nanti sakit. Hati besiku terasa hangat. Iya, sayang. Jam 5 ibu pulang. Aku menutup telepon, kembali menatap pemandangan kota. Langit tumbuh menjadi anak yang cerdas, tampan, dan penuh empati. Dia tidak pernah bertanya siapa ayahnya. Seolah dia tahu, topik itu adalah luka lama yang tidak perlu dikorek. Baginya, aku adalah ayah sekaligus ibunya. Dan bagiku, dia adalah alasan kenapa aku bernapas. Tiba-tiba, interkom di mejaku berbunyi. Suara Dion terdengar ragu. Bu Amara, detektif swasta yang ibu sewa sudah mengirimkan berkas terbaru. Ibu mau saya letakkan di meja atau? Bawa masuk sekarang, perintahku dingin. Suasana hangat tadi lenyap seketika. Dion masuk membawa map biru tebal. Ia meletakkannya di mejaku lalu mundur selangkah, tahu betul untuk tidak berkomentar. Aku membuka map itu perlahan. Foto-foto terbaru terpampang di sana. Bukan foto pesta mewah atau liburan ke Eropa seperti 10 tahun lalu. Ini adalah foto-foto kehancuran. Foto pertama, gedung perkantoran PT Santosa, perusahaan milik mertuaku, yang ditempeli stiker, disita oleh pengadilan niaga. Foto kedua, Sinta, istri Rian, yang terlihat keluar dari gedung KPK dengan rompi oranye, menutupi wajahnya dari serbuan wartawan. Kasus korupsi dana bansos dan pencucian uang. Foto ketiga, Rian. Aku terdiam menatap foto itu. Pria gagah yang dulu mengusirku kini tampak tua. Rambutnya mulai memutih dan menipis. Wajahnya kusut, tubuhnya agak membungkuk. Dia di foto sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, merokok dengan tatapan kosong. Mobil mewahnya sudah tidak ada, berganti dengan motor bebek tua. Menurut laporan, Dion mulai menjelaskan hati-hati, gaya hidup Bu Sinta yang sangat hedonis membuat arus kas perusahaan hancur. Ditambah kasus korupsi yang menjerat keluarga besarnya, semua aset mereka sedang dalam proses likuidasi. Pak Rian sekarang terlilit hutang judi dan pinjaman online untuk menutupi gaya hidup istrinya. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulit yang empuk. Ada rasa puas yang aneh, seperti meminum air es di tengah gurun, tapi juga rasa hampa. Karma itu nyata, dan dia datang bukan dengan berlari, tapi dengan menghantam seperti tsunami. Rumah di Jalan Kenanga bagaimana? Tanyaku. Rumah itu. Rumah di mana aku diusir saat hujan deras. Bank akan melelangnya lusa, Bu. Bersama dengan isinya. Aku memutar kursi, menatap kembali keluar jendela. Langit sore Jakarta mulai berwarna jingga, mengingatkanku pada sore kelabu 10 tahun lalu. Bedanya, sekarang aku tidak lagi berada di bawah guyuran hujan. Aku berada di atas awan. Siapkan dana cair, Dion, ucapku pelan namun tajam. Ibu mau membeli aset perusahaan mereka untuk ekspansi, tanya Dion. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Bukan. Aku tidak butuh perusahaan bobrok itu. Aku hanya ingin satu hal. Aku mengetuk jari telunjukku di atas foto rumah lama itu. Daftarkan aku di pelelangan lusa. Pastikan tidak ada orang lain yang bisa menawar lebih tinggi dariku. Baik, Bu. Oh, satu lagi. Aku menahan Dion yang hendak berbalik. Siapkan baju terbaikku. Aku ingin terlihat mahal saat bertemu teman lama. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Amara yang dulu menangis karena tidak punya uang untuk beli susu, kini bisa membeli harga diri orang yang pernah menghinanya semudah membeli permen.
Roda kehidupan sudah berputar, Rian. Dan sekarang, akulah porosnya. Ruang ballroom Hotel Grand Wijaya terasa dingin, namun keringat sebesar biji jagung terus menetes dari pelipis Rian. Ia duduk di barisan paling belakang, terjepit di antara dua pria berbadan besar yang berbisik-bisik soal harga tanah. Rian meremas celana bahannya yang sudah mulai tipis di bagian lutut. Kemeja yang dipakainya adalah sisa kejayaannya 5 tahun lalu, kini terlihat kusam dengan noda kopi samar di bagian kerah yang tak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Hari ini adalah hari penghakiman. Rumah di Jalan Kenangan nomor 12, rumah impian yang ia bangun, tempat ia mengusir Amara 10 tahun lalu, akan dilelang oleh bank. Sinta sialan, umpat Rian lirih. Istri keduanya itu kini mendekam di penjara, meninggalkan Rian dengan tumpukan hutang yang menggunung. Harta ludes, reputasi hancur, dan keluarga besarnya membuang muka. Rian hadir di sini bukan untuk menawar, ia bahkan tak punya uang untuk membeli bensin, tapi hanya untuk menyaksikan sisa harga dirinya dirampas orang asing. Hadirin sekalian, kita masuk ke lot nomor 45. Sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan strategis Jalan Kenanga, suara juru lelang menggema melalui pengeras suara. Harga pembukaan 2,5 miliar rupiah. Rian menunduk. Hatinya perih. Dulu ia menghabiskan 5 miliar untuk membangunnya. 2,6, seru seorang bapak tua di depan. 2,7, sahut yang lain. Suasana lelang berjalan monoton. Rian memejamkan mata, tak sanggup melihat foto rumahnya terpampang di layar proyektor. Ia berharap ada keajaiban. Mungkin ada teman lamanya yang berbaik hati membelinya lalu meminjamkannya pada Rian? Harapan bodoh. Tiba-tiba, suara pintu ballroom terbuka cukup keras, menarik perhatian seisi ruangan. Suasana mendadak hening. Wangi parfum rosewood dan vanila yang mahal menyeruak masuk, mengalahkan bau apek karpet hotel. Seorang wanita melangkah masuk. Ia mengenakan jumpsuit hitam elegan yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Blazer putih tersampir santai di bahunya. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian sederhana namun menyilaukan. Di belakangnya, 2 orang pria berbadan tegap dan seorang asisten berjalan sigap mengiringi. Wanita itu tidak mencari tempat duduk. Ia berdiri di sisi ruangan, melipat tangan di dada. Aura kekuasaan menguar begitu kuat darinya, membuat para penawar lain yang tadinya riuh menjadi ciut. Juru lelang berdehem, mencoba memecah keheningan. Baik. Penawaran terakhir di 2,8 miliar. Ada lagi. 5 miliar, suara wanita itu terdengar. Tenang, jernih, dan tidak menerima bantahan. Seisi ruangan terkesiap. Rian nyaris tersedak ludahnya sendiri. Langsung menaikkan harga 2 kali lipat? Siapa orang gila ini? 5 miliar? Juru lelang tergagap. Dari ibu? Asisten wanita itu mengangkat papan nomor peserta lelang. Atas nama Amara Group. Dek. Jantung Rian berhenti berdetak. Nama itu. Rian menyipitkan mata, mencoba melihat wajah wanita di seberang ruangan itu. Wanita itu perlahan membuka kacamata hitamnya. Mata tajam itu, tulang pipi itu. Itu Amara. Bukan Amara yang lusuh dengan daster sobek. Bukan Amara yang memelas di kakinya. Ini adalah Amara yang berkilauan, seolah terbuat dari emas murni. 5 miliar, 1 kali 2 kali. Juru lelang mengetuk palu. Terjual kepada Ibu Amara. Selesai. Rumah itu kini miliknya. Amara tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil pada asistennya, lalu berbalik hendak meninggalkan ruangan secepat ia datang. Amara. Tanpa sadar, Rian berdiri dan berteriak. Ia menerobos barisan kursi, mengabaikan tatapan aneh orang-orang. Kakinya berlari mengejar sosok itu. Amara, tunggu. Di lobi hotel, langkah Amara terhenti. Bukan karena teriakan Rian, tapi karena 2 bodyguardnya sudah lebih dulu menghadang pria kurus yang berlari terengah-engah itu. Minggir! Aku suaminya! Aku suaminya! Rian berteriak pada penjaga berbadan raksasa itu. Amara berbalik perlahan. Ia menatap Rian dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan itu bukan tatapan benci, bukan juga rindu. Itu adalah tatapan seseorang yang melihat noda kotoran di sepatu mahalnya. Datar. Suami? Ulang Amara, nadanya terdengar geli. Seingat saya, suami saya sudah mati 10 tahun lalu saat dia mengusir istri dan anaknya yang belum lahir ke tengah hujan. Rian mematung. Suaranya tercekat.
Ra, ini aku, Rian. Kamu sukses sekarang? Syukurlah, Ra. Aku tahu kamu wanita hebat. Rian mencoba tersenyum, senyum manipulatif yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Amara. Aku sedang susah, Ra. Sinta menipuku. Rumah itu kenangan kita, kan? Kamu membelinya untuk kita, kan? Amara tertawa kecil. Tawa yang kering dan menusuk. Untuk kita? Amara melangkah maju satu langkah, membuat Rian mundur karena intimidasi yang begitu kuat. Jangan salah paham, Pak Rian. Aku membeli rumah itu bukan karena kenangan manis. Aku membelinya karena aku ingin menghancurkannya. Aku akan meratakannya dengan tanah dan membangun panti asuhan di atasnya. Agar tidak ada lagi jejak kakimu di sana. Wajah Rian pucat pasi. Kau tega sekali. Tega. Amara memiringkan kepala. Aku belajar dari yang terbaik. Guruku adalah pria yang membuang istrinya yang hamil 3 bulan demi harta. Amara memberi isyarat pada asistennya. Dion mendekat, menyerahkan selembar kartu nama berwarna hitam emas kepada Rian. Datanglah ke kantorku besok jam 10, ucap Amara dingin. Mata Rian berbinar seketika. Harapan kembali muncul. Kau mau memberiku uang? Atau jabatan di perusahaanmu? Amara kembali memasang kacamata hitamnya, menyembunyikan tatapannya yang kelam. Datang saja. Ada transaksi bisnis yang ingin kutawarkan. Anggap saja, aku sedang ingin membeli sisa harga dirimu yang berserakan di lantai. Tanpa menunggu jawaban, Amara berbalik dan berjalan pergi. Suara stiletonya menjauh, meninggalkan Rian yang berdiri gemetar memegang kartu nama itu seperti memegang nyawanya sendiri. Lift berdinding kaca itu melesat naik menuju lantai 45, membawa Rian semakin jauh dari permukaan tanah, sekaligus semakin jauh dari sisa-sisa harga dirinya. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin lift, kemeja kusut, mata cekung kurang tidur, dan tangan yang gemetar. Ia tampak seperti pengemis yang tersesat di istana raja. Tepat pukul 10, pintu lift terbuka. Dion, asisten Amara, sudah berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Silakan, Pak Rian. Ibu Amara sudah menunggu. Rian menelan ludah, langkahnya terasa berat di atas karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Ruangan CEO itu luas dan dingin. Di ujung sana, di balik meja kerja kayu mahoni yang besar, Amara duduk sambil memeriksa dokumen. Ia tidak mendongak saat Rian masuk. Duduk, perintah Amara singkat, masih tanpa melihatnya. Rian duduk di kursi tamu yang empuk, tapi rasanya seperti duduk di atas bara api. Ia meremas jemarinya yang berkeringat. Rah! Rian memberanikan diri membuka suara. Terima kasih sudah mau menemuiku. Aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Penagih hutang itu, mereka mengancam akan mematahkan kakiku kalau aku tidak bayar minggu ini. Amara akhirnya meletakkan pena mahalnya. Ia menatap Rian lurus-lurus. Tatapan itu tenang, namun menghanyutkan. 2.350.000.000 rupiah, ucap Amara datar. Rian ternganga. Apa? Itu total hutangmu, kan? Termasuk bunga pinjaman online, hutang judi, dan tunggakan kartu kredit atas nama Sinta yang dibebankan padamu. Amara membuka laci, mengeluarkan selembar cek yang sudah ditanda tangani. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Rian. Mata Rian membelalak melihat nominal yang tertera di sana. Cukup. Itu lebih dari cukup untuk membebaskannya dari neraka dunia ini. Amara. Ya Tuhan, Amara. Suara Rian bergetar, air matanya menetes. Aku tahu kau masih punya hati. Aku tahu kau tidak akan membiarkan ayah dari anakmu mati di jalanan. Aku janji akan berubah, Ra. Kita bisa mulai lagi dari awal. Demi langit, kan? Amara tertawa pelan. Tawa yang sangat kering. Simpan hayalanmu, Rian. Ini bukan sumbangan. Dan jangan pernah berani menyebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Amara menyodorkan sebuah map tebal berwarna hitam di samping cek itu. Ini transaksi bisnis. Rian menyeka air matanya. Bingung. Maksudmu? Aku akan melunasi semua hutangmu hari ini juga. Detik ini juga, ujar Amara sambil bersandar santai di kursi kebesarannya. Tapi sebagai gantinya, kau harus menandatangani kontrak kerja eksklusif selama 5 tahun denganku. Kontrak kerja. Wajah Rian cerah seketika. Kau mau memberiku jabatan? Manajer?
Atau kepala cabang? Aku punya pengalaman, Ra. Aku bisa. Supir, potong Amara cepat. Senyum Rian kaku. Apa? Supir pribadi, ulang Amara dengan penekanan di setiap suku kata. Tugasmu mengantar jemput aku ke kantor, membukakan pintu mobil untukku, membawakan tas belanjaanku, dan... Amara tersenyum miring, mengantar jemput langit ke sekolah setiap hari. Rian terlonjak dari kursinya, wajahnya merah padam karena malu. Kau gila. Aku ini ayah kandungnya. Kau mau menyuruhku jadi jongos untuk anakku sendiri? Di mana otakmu, Amara? Di mana otakmu saat mengusir istri hamil di tengah hujan badai 10 tahun lalu? Balas Amara. Suaranya tidak meninggi, tapi ketajamannya setajam silet. Amara berdiri, berjalan perlahan memutari meja, mendekati Rian yang napasnya memburu. Kau punya dua pilihan, Rian. Pilihan pertama, keluar dari pintu itu sekarang, simpan egomu yang tidak berharga itu, dan tunggu sampai para penagih hutang menemukanmu di selokan. Amara menunjuk pintu keluar. Rian menoleh, membayangkan ketakutan yang menghantuinya setiap malam. Pilihan kedua, lanjut Amara, jarinya mengetuk cek di atas meja. Ambil uang ini. Lunasi hutangmu. Hidup tenang. Tapi kau serahkan sisa hidupmu untuk melayaniku. Kau harus memanggilku, Nyonya. Kau harus memakai seragam, dan kau harus mengakui di depan semua orang bahwa kau hanyalah karyawan rendahan di hadapanku. Rian gemetar hebat. Ini adalah penghinaan yang sempurna. Amara tidak ingin membunuhnya. Dia ingin memeliharanya sebagai monumen kemenangan. Kenapa kau melakukan ini? Bisik Rian, suaranya parau. Karena aku ingin langit melihat, bisik Amara tepat di telinga Rian. Aku ingin dia melihat bahwa ayahnya yang dulu membuangnya, kini tidak lebih dari sekadar orang yang membukakan pintu untuknya. Aku ingin mengajarkan padanya bahwa karma itu nyata. Hening yang panjang mencekam ruangan itu. Hanya terdengar detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa harga diri Rian. Rian menatap cek itu. 2 miliar lebih. Kebebasan dari rasa takut. Kebebasan dari kejaran orang-orang kasar. Lalu ia menatap kontrak kerja di sebelahnya. Penjara baru dalam bentuk seragam supir. Tangannya terulur gemetar meraih pena. Egonya berteriak, melarangnya melakukan ini. Tapi perutnya yang lapar dan nyalinya yang ciut berteriak lebih keras. Dengan tangan gemetar, Rian membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Seret. Seret. Selesai. Rian Ardiansyah telah resmi menjual dirinya. Amara mengambil kontrak itu, memeriksanya sekilas, lalu tersenyum puas. Ia menekan tombol intercom di meja. Dion, bawa masuk seragam untuk karyawan baru kita. Pintu terbuka. Dion masuk membawa setelan jas supir lengkap dengan topi pet. Rian menatap seragam itu dengan tatapan kosong, jiwanya seolah sudah melayang pergi. Pakai itu, perintah Amara. Mobilku sudah menunggu di lobi. Jangan buat aku menunggu. Kau tahu aku benci orang yang tidak disiplin. Rian mengangguk lemah, mengambil seragam itu seperti robot. Baik, Nyonya. Saat Rian berbalik dan berjalan gontai menuju pintu keluar dengan bahu merosot kalah, Amara kembali duduk di kursi kebesarannya. Ia memutar kursinya menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta di bawah kakinya. Ia mengambil foto langit di atas meja, mengusapnya pelan. Lihat, Nak, gumam Amara pada foto itu. Matanya berkaca-kaca namun bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Ibu sudah membereskan masa lalu. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Tidak ada lagi yang berani memandang kita rendah. Di luar sana, matahari bersinar terik, mengeringkan sisa-sisa hujan dan air mata yang pernah tumpah 10 tahun lalu. Langit begitu cerah. Dan Amara, sang ratu yang bangkit dari lumpur, kini memegang kendali penuh atas dunianya.